Hai, nama saya Eni Putu Marsyanda Yuliana, NIM 13122000323. Hari ini saya akan mereview materi PHI. Pengertian PHI menurut para ahli tersebut ada dua, dari Ed Abdul Jamali yang menyatakan sebagai hukum positif atau ius constitutum, dan Sudirman Kato Hadiporjo yang menyatakan sebagai ius constituendum. Ius constitutum dalam istilah hukum ialah masa depan, dan ius constituendum ialah saat ini. Lanjut, ruang lingkup hukum Indonesia ada tiga, yakni hukum sebagai norma kaidah yang mengatur manusia dalam pedoman hukum. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat dalam manifestasi hukum di masyarakat yang semakin berkembang. Lalu, hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki arti yang luas, dengan mencakup segala hal hingga seluk-beluk hukum dan sempit mencakup dogmatik hukum atau ajaran hukum. Perbedaannya PHI dengan PIH, PHI cenderung analisis dan deskriptif, sedangkan PIH cenderung memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Persamaan PIH dengan PHI yaitu sebagai pengantar dasar kuliah yang lengkap tentang pemahaman hukum. Dilanjutkan sumber hukum, dimulai dari undang-undang yang mempunyai dua artian sebagai formal atau undang-undang Indonesia sebagai formalitas, yang dibuat oleh DPR yang telah bekerjasama dengan pemerintah dan material atau berlakunya undang-undang secara umum. Kebiasaan, pada masyarakat dalam perbuatannya, yang dilakukan secara diulang. Tak-tak atau setiap antar negara memiliki perjanjian tersebut. Menurut pendapat ahli hukum atau doktrin, pada zaman pertengahan sumber hukum tidak boleh menyimpang dari para ahli, dikarenakan faktor keadaan ekonomi, pandangan agama, dan sebagainya. Jurisprudensi dikenal dengan jus mod, law, atau common law yang digunakan sebagai hakim untuk memutuskan perkara di Indonesia. Unsur sistem hukum ada tiga menurut Lawrence M. Friedman. Substansi peraturan masyarakat dalam undang-undang, ada struktur penegak lembaga hukum, dan kultur atau budaya pada masyarakat. Klasifikasi hukum dan konsep dasar dalam hukum Indonesia. Klasifikasi atau penggolongan hukum memiliki sifat hukum yang memaksa atau imperatif dan hukum mengatur fakultatif. Isi dari materi dimulai dari hukum publik yang maknanya hubungan dengan negara atau warga negara. Ada beberapa hukum publik yaitu tata negara, administrasi negara, hukum pidana, hukum acara. Hukum privat maknanya hubungan individu dan badan hukum. Beberapa hukum privat terdiri dari hukum perorangan keluarga, kekayaan, waris, dan hukum bisnis. Jika bentuknya terdapat hukum tertulis yang dicantumkan dalam perundang-undangan, namun hukum tertulis sebaiknya tidak dicantumkan, maupun dituliskan seperti contoh hukum adat dan hukum kebiasaan. Dari waktu berlakunya pada ius constitutum atau hukum positif, pada undang-undang ius constituendum atau cita hukum pada RUU dan hukum antar waktu atau dikenal dengan HAM yang berlaku selamanya tanpa mengenal waktu dan tempat. Jika wilayah berlakunya dari lokal, pada daerah tertentu seperti perda, keputusan Pati, dan instruksi gubernur. Berlakunya dari nasional pada negara tertentu seperti Perpu atau peraturan perundang-undangan. Berlakunya dari internasional pada dua negara atau banyaknya negara, yang seperti NATO, ACTA, META, dan sebagainya. Asas hukum memiliki pengertian dari pendapat yang berbeda, seperti menurut Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH, bahwa asas hukum pada umumnya aturan dasar yang melatar belakang peraturan konkret. Menurut Prof. van der Velden, asas hukum seperti pedoman hukum sebagai tipe putusan tolak ukur situasi. Dan menurut Prof. Sachito Raharjo, SH, asas hukum, jantungnya hukum, yang artinya lahir peraturan hukum ialah asas hukum. Contoh asas hukum jika memiliki kesalahan hingga merugikan orang lain harus mengganti kerugian. Peraturan hukumnya melanggar hukum pada perbuatan yang merugikan orang lain, diwajibkan mengganti kerugian tersebut atau pasal 1365 KUH Perdata. Contoh asas hukumnya, undang-undang tidak berlaku surut. Pada peraturan hukumnya seperti pasal 1 ayat 1 KUHP atau kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang. Fungsi asas hukum, menjaga ketaatan asas artinya hakim, mengatasi dari rintangan yang menghambat tercapainya keadilan. Menyelesaikan terjadinya konflik sistem hukum artinya mengutamakan pelaksanaan daripada aturan yang rendah. Rekayasa sosial sistem hukum, dalam sistem peradilan artinya rekayasa sosial, pada bidang peradilan yang bentuknya diskriminasi kolonial Belanda namun sudah perlu dihapuskan. Menurut Prof. Sudikno, Pertokusumo ada dua asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan fungsi bidang lebih sempit seperti asas yang disepakati perjanjiannya dan kekuatan hukum tetap. Istilah-istilah dalam ilmu hukum, subjek hukum yang setiap manusia tidak memandang warga asing atau warga negara, dan kebudayaan bahkan mempunyai hak dan kewajiban tindakan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal ayat 6 ayat 1, hanya yang berumur 21 tahun hanya mendapat izin perkawinan dari orang tuanya. Ketentuan dewasa tersebut hanya untuk melakukan syarat pada pernikahan. Hakikatnya subjek hukum memiliki macam yang dibedakan pada badan hukum yang menanggung hak dan kewajiban, yang bukan manusia. Jika dari segi bentuknya, hukum publik yaitu negara Nusantara dan desa. Pada perdata atau privat, yaitu perseorangan terbatas, yayasan, lembaga, dan koperasi.
Sekian dari saya, mohon maaf atas salah perkataan atau kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.